Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky 03 Kebumen. Salam ternak, salam ngapak. Bagaimana keadaan teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ternak teman-teman selalu diberi kesehatan juga, dan semoga lancar ya teman. Nah, selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing tentang pikiran-pikiran tentang ternak entok ya teman. Jadi sebelum kita bercerita atau sebelum kita dopok-dopokan, ada baiknya teman-teman bantu saya klik tombol subscribe-nya agar teman-teman bisa membantu saya membangun channel ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan yang sudah subscribe. Semoga yang sudah membantu saya diberi kelancaran dalam segala hal. Nah, kali ini saya mau sharing-sharing atau cerita tentang kematian-kematian dalam berternak entok atau kerugian dalam berternak entok. Saya membaca di forum-forum peternak atau banyak juga yang bercerita dengan saya, kalau Mas, akhir-akhir ini ternak saya kok banyak yang mati. Terus akhir-akhir ini kok pengeluaran saya untuk entok itu lebih tinggi gitu, atau bisa menjurus ke rugi gitu ya. Nah, ini teman. Jadi kalau kita berternak entok ataupun kita berternak ayam, pokoknya kalau kita berurusan dengan nyawa, itu kan kita tidak tahu ya, kapan dia mati, kapan dia tetap hidup, apa dia tetap hidup gitu teman. Nah, kita hanya bisa berusaha menjaga kesehatan mereka. Nah, jadi kalau kita berternak entok terus ada yang mati 1, 2 dari 20 atau dari 30, itu kata saya wajar. Kenapa? Kita yang sudah berternak entok lama itu pasti sudah mengalami pahit manisnya dalam berternak entok. Kita pernah rugi, kita pernah untung. Jadi kalau baru mengalami ini entok saya ada yang mati dari 20, ada yang mati 3, mati 2, tapi itu tidak berlanjut, stop mati 2. Nah, itu kata saya masih wajar teman. Kita memang harus mengalami seperti itu. Kenapa harus mengalami seperti itu? Nah, dari kematian itu teman-teman bisa belajar apa yang salah, terus apa yang harus kita lakukan. Pokoknya dari masalah itu pasti teman-teman nanti bisa mendapatkan ilmu untuk menanggulanginya agar tidak terjadi lagi. Nah, misalnya ada yang mati 1, ada yang mati 2. Nah, kita telusuri itu matinya kenapa, entah dari virus atau lumpuh atau kekurangan makan. Nah, itu kita bisa pelajari bagaimana cara menanggulanginya, apa penyebabnya, seperti ini. Nah, dengan pengalaman itu nanti kita bisa mendapat ilmu dan bisa membaca gerak-gerik entok. Ini entok kenapa, itu kenapa, nggak nafsu makan, lagi nelur. Oh, ini hal wajar, seperti itu teman. Nah, untuk pakan, memang banyak yang mengeluhkan tentang pakan. Pakan entok itu poros, jadi kurang ideal lah pokoknya. Memelihara entok itu kurang ideal. Tapi kata saya, gimana ya, kalau kata saya sih ideal saja. Ini contohnya saya. Ini populasinya menjadi berapa ya? 22 ekor. Ini saya memberi pakannya itu sehari 2 kali ini. Seperti ini, segini teman. Ini untuk 22 ekor. Nah, komposisinya apa saja? Nih teman. Ini ada sawi putih. Ih, tidak kelihatan, maaf. Ini ada sawi putih, dedak, ada menir. Teman-teman pasti tahu menir ya. Nah, biasanya kalau ada jagung, saya kasih jagung. Kalau ada nasi sisa, saya kasih nasi sisa. Nah, itu untuk campuran untuk mengirit pakan teman. Jadi saya kasih sehari itu 2 kali. Porsinya segini untuk 22 ekor. Ini udah dicimiti Miki, sudah dicimitin ya. Jadi tinggal segini, tadinya ini segini teman. Ini sehari habis 2 ember segini, pagi dan sore. Siangnya saya kasih seperti ini teman, biar irit. Nah,
saya kasih sisa-sisa limbah pasar ini seperti ini teman. Ada sawi putih, kadang kangkung. Nah jadi kalau setiap hari pasaran saya itu membeli rontokan itu kayak gini, sisa-sisa sayur yang rijekan yang tidak dibeli. Jadi saya beli 5.000 itu dikasih 5.000 dikasih satu karungnya segini teman. Nih karung yang segini. Nah seperti itu teman. Jadi itu kalau setiap mau memberi pakan dicacah, direbus dan dicampurkan dengan dedak atau dengan komposisi lain. Nah sisanya kita kasih pas siang. Nah taruh seperti ini. Saran saya kalau naruh, ini tadi emas saya naruh jadi satu tempat. Nah kalau saran saya jangan dikasih satu tempat. Kenapa? Nah mungkin kalau yang entoknya rukun-rukun saja atau tidak ada yang tarung itu nggak apa-apa. Tapi misalnya ada yang diintimidasi, ada yang ditindas, jangan ditaruh di satu tempat. Karena yang diintimidasi tadi tidak akan berani ngambil karena ada kekuasaan yang lebih tinggi. Seperti itu ya teman. Jadi kadang saya sebar teman. Entah di sana, di sana, di sana. Pokoknya saya sebar agar rata. Nah seperti itu teman. Jadi untuk masalah kematian yang tadi saya sudah bercerita. Kalau masalah mati 1, mati 2, dari 20, dari 10 itu wajar. Malah itu memang harus dialami setiap peternak agar bisa mendapat ilmunya, apa penyebabnya, bagaimana cara menanggulanginya. Nah itu ya masalah 1. Dan yang 2 masalah pakan yang tadi saya jelaskan. Kita bisa mencampur dengan rontokan-rontokan, nasi sisa, jagung. Nah tapi biasanya kalau unggas-unggas seperti ini saya selalu harus ada dedaknya teman. Pokoknya harus ada dedak. Istilah buat manusia ini nasi teman. Nah biar irit campurannya seperti tadi. Ataupun teman-teman bisa cek ke video saya sebelumnya tentang pakan irit yang bisa memberi kesehatan entok atau berkhasiat buat entok. Nah seperti itu ya teman. Mungkin dopok-dopok pada kali ini kita sudahi karena saya mau membagi pakannya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau ada salahnya silahkan dibenarkan di kolom komentar. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngos.